Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa itu bahasa pemrograman. Nah, bagi kalian yang ingin tahu mengenai apa itu bahasa pemrograman, simak video ini sampai habis ya. Please rotate your phone. Hai semua, pada video kali ini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas ke depannya, yaitu ada apa itu bahasa pemrograman, jenis bahasa pemrograman, ranah bahasa pemrograman, apa itu sintaks, dan juga ada kunci belajar bahasa pemrograman. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu apa itu bahasa pemrograman. Jadi, dari sumber yang saya baca, pengertian bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk pemerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan sematik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Nah, jadi untuk memberikan instruksi kepada komputer itu harus menggunakan bahasa khusus. Nah, inilah bahasanya, bahasa pemrograman. Clear ya untuk definisi. Lanjut ke poin yang kedua, jenis-jenis bahasa pemrograman. Ada bahasa tingkat rendah, itu bahasa pemrogramannya ada bahasa mesin dan juga ada bahasa assembly. Nah, ini adalah contoh dari bahasa mesin. Sesuai namanya, hanya mesin yang mengerti bahasa ini. Dan ada juga bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi ini sudah bisa dibaca oleh manusia, sudah bisa ditulis oleh manusia, dan juga sudah bisa dipahami oleh manusia. Jadi, makin tinggi bahasa pemrograman itu, makin tinggi tingkatnya, makin mendekati bahasa manusia, makin mudah dimengerti tentunya. Tapi kalau makin rendah tingkatnya, makin mendekati bahasa mesin. Beberapa bahasa pemrograman yang masuk bahasa tingkat tinggi ini itu sudah memiliki yang namanya berorientasi objek ataupun yang masih memiliki pendekatan prosedural. Nah, kalau udah tahu jenisnya kan akan muncul pertanyaan gitu, ada berapa banyak sih bahasa pemrograman? Layaknya di dunia nyata, ada bermacam-macam seperti bahasa pada umumnya. Ada dari berbagai wilayah dan negara. Nah, begitu juga dengan bahasa pemrograman. Ada Pascal, Ruby, C++, CSAM, JavaScript, PHP, bahasa C, R, Python, Swift, dan yang lainnya. Nah, untuk macam-macam bahasa pemrograman masih banyak lagi. Yang saya tuliskan di sini ini belum seberapa, hanya bagian kecil yang populer dan biasa digunakan dalam developing. Nah, kalau udah tahu gini kan bingung gitu, milih pemrogramannya yang mana, bedanya apa, terus mulainya dari mana, kan pusing. Nah, di sini saya akan kasih tahu kalau bahasa pemrograman itu punya spesialisnya masing-masing. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu ranah bahasa pemrograman. Nah, di sini ada untuk web development atau pengembangan web, untuk bikin aplikasi mobile, untuk bikin game, untuk bikin aplikasi desktop, untuk data analis, dan juga ada embedded system development. Kalau kalian tertarik untuk bikin website atau ingin menjadi web developer, kalian harus bisa JavaScript, PHP, Python, CSAM, dan juga Ruby. Nggak harus bisa semua, cukup satu aja. Nanti untuk mempelajari yang lainnya, itu sangat mudah kalau kalian sudah bisa satu bahasa pemrograman. Nah, kalau kalian mau bikin aplikasi mobile, maupun untuk iOS atau Android, kalian harus bisa Java untuk bikin aplikasi Android-nya, ada Swift untuk bikin aplikasi iOS, ada Kotlin, dan juga ada Dart dari Flutter untuk bikin cross-platform. Nah, untuk kalian yang mau bikin game, itu ada C++, Ruby, ada bahasa Python, dan bahasa C. Dan untuk bikin aplikasi desktop, biasanya itu kayak aplikasi kasir atau perpustakaan. Dibikin pakai Python bisa, C++, atau pakai CSAM juga bisa. Untuk data analis ada Python, bahasa R, dan MATLAB. Nah, kalau untuk ini ada Python, C++, dan juga ada bahasa C.
By the way, secara teori, satu bahasa pemrograman itu bisa untuk mendevelop semua bidang ini. Jadi nggak dibeda-bedain kayak gini. Cuma sekarang itu ya gini adanya gitu. Satu bahasa pemrograman itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki powernya di suatu bidang, juga memiliki kelemahannya. Nah, semoga ini bisa membantu kalian dalam memilih mau belajar pemrograman dari mana dulu, sesuai tujuan kalian masuk dunia IT, kalian pengen jadi apa. Masuk ke poin selanjutnya, poin 4, ada sintaks. Apa itu sintaks? Dalam ilmu komputer, sintaksis bahasa komputer adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan kombinasi simbol yang dianggap sebagai dokumen terstruktur dengan benar atau fragmen dalam bahasa itu. Nah, saya simpulkan aja, kalau sintaks itu adalah aturan dari kombinasi simbol di bahasa tertentu. Jadi, masing-masing bahasa itu punya sintaksnya masing-masing gitu, punya aturannya masing-masing. Sintaks itu bisa dibilang grammar. Jadi, misalkan untuk menampilkan Hello World Player, dari bahasa Java ke Python itu beda. Nah, contoh ini sintaks dari PHP untuk mencetak dan menampilkan Hello World ke layar. Nah, sedangkan yang ini sintaks dari Python untuk mencetak dan menampilkan Hello World ke layar juga. Nah, sedangkan yang ini dari JavaScript dan yang ini dari Kotlin. Nah, untuk menampilkan Hello World ke layar itu beda-beda ya, karena seperti yang saya bilang tadi, masing-masing bahasa pemrograman itu memiliki sintaksnya sendiri yang harus kita ikuti. Nah, masuk poin terakhir yaitu kunci belajar bahasa pemrograman. Kunci yang pertama yaitu pilih satu bahasa pemrograman. Langkah pertama untuk belajar pemrograman adalah menentukan bahasa pemrograman yang akan kamu pelajari. Menentukan bahasa pemrograman penting kamu lakukan untuk menentukan fokus dalam belajar bahasa pemrograman. Mempelajari bahasa pemrograman secara acak hanya akan menghambat proses belajar bahasa pemrograman. Jika kamu masih pemula dalam bidang ini, kamu dapat mempelajari HTML terlebih dahulu. Selanjutnya, ketika kamu sudah pro mengenai HTML, kamu bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Intinya, sebagai pemula, kamu bisa belajar bahasa pemrograman yang paling mudah dipelajari terlebih dahulu. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah belajar pemrograman tidak cukup dengan menguasai satu bahasa pemrograman saja. Nah, untuk kunci yang kedua adalah buat jadwal belajar bahasa pemrograman. Langkah selanjutnya dalam cara belajar pemrograman yaitu membuat jadwal belajar pemrograman. Kamu dapat membuat jadwal belajar harian ataupun mingguan. Membuat jadwal belajar dapat mempercepat kamu dalam memahami pemrograman. Kamu perlu memaksakan diri untuk menaati jadwal belajar pemrograman yang kamu buat. Jangan terbiasa untuk absen untuk tidak belajar meski hanya satu kali saja. Hal tersebut karena jika terus dibiarkan akan semakin meningkatkan rasa malas kamu dalam belajar. Berbeda apabila belajar dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tepat jadwal, maka kegiatan belajar lama-lama akan menjadi kebiasaan. Nah, untuk kunci yang ketiga adalah lakukan praktik sebanyak-banyaknya. Praktik adalah salah satu kunci keberhasilan kamu dalam belajar bahasa pemrograman. Jangan bosan untuk mengulangi praktik hingga berkali-kali ya. Semakin kamu hafal apa yang kamu kerjakan saat praktik, maka hal tersebut akan baik untuk pemahaman kamu. Apabila terjadi kebingungan saat praktik, kamu bisa menonton video tutorial di YouTube. Nah, tips yang penting selanjutnya adalah hindari melakukan copy-paste. Nah, teman-teman yang lagi belajar bahasa pemrograman, jangan coba-coba copy-paste ya. Dalam beberapa kondisi, copy-paste memang perlu dilakukan. Namun, ketika kita belajar programming, kamu tidak boleh sepenuhnya mengikuti apa yang dijelaskan dalam tutorial di bahan bacaan atau modul. Jika sekali atau dua kali mengikuti modul, hal tersebut masih bisa dikatakan wajar. Tapi, jika kamu sering meniru dan bahkan berkali-kali mengikuti segala sesuatu yang terdapat pada modul, maka hal tersebut hanya akan merugikan teman-teman. Nah, kamu perlu yakin dengan kemampuan yang kamu punya dengan mencoba mengembangkan sendiri tutorial yang terdapat pada modul. Selalu kembangkan ide yang kamu punya, dan begitu kemampuan mengingat dan kreativitas pada diri kamu dapat meningkat secara konsisten. Nah, kunci yang selanjutnya adalah lakukan perbaikan secara mandiri.
Langkah belajar pemrograman yang berikutnya yaitu berani melakukan perbaikan sendiri saat terjadi masalah, seperti debug dan lain-lain. Lakukan perbaikan dari kesalahan saat melakukan praktek penting kamu lakukan agar kamu dapat melakukan perbaikan. Nah, caranya gimana sih? Cara mudah mengatasi permasalahan yang mendasar yaitu meneliti kembali cara kamu dalam membuat program. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.